Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas rahmat dan nikmatnya kita dapat melaksanakan seminar kuliah praktek pada kesempatan ini. Judul laporan kuliah praktek kami ini adalah Analisis Deskriptif Data Sensus Penduduk Online tahun 2020 di Badan Pusat Statistik Jawa Barat dengan beranggotakan saya Ajrid Sanila Juardillah NPM 10060011704. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Fitriani dengan NPM 10060111718. Perkenalkan, nama saya Ajeng Siti Anjani, NPM 10060111707. Pertama-tama, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Anneke Iswani Ahmad, Dr. Anda MSI, selaku dosen pembimbing kami. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dwi Agustin Ensirod SSI MSTAD, selaku dosen pembahas pada kegiatan kuliah praktek kami ini. Sebelum masuk pada pembahasan, saya akan menjelaskan apa saja poin-poin pada laporan kuliah praktek ini. Yang pertama, yaitu kuliah praktek pada mahasiswa jurusan Statistika Universitas Islam Bandung yang terdiri dari tujuan dari kuliah praktek serta ruang lingkup dari kuliah praktek. Yang kedua, yaitu lembaga tempat melaksanakan kuliah praktek, yaitu BPS, Badan Pusat Statistik, yang terdiri dari pengertian BPS, sejarah BPS, struktur organisasi BPS, serta visi misi BPS. Yang ketiga, yaitu tentang sensus penduduk Indonesia, yang terdiri dari pengertian sensus penduduk Indonesia, sejarah, ciri khas, jenis-jenis, manfaat, serta metode-metode sensus penduduk Indonesia. Dan yang terakhir, yaitu sensus penduduk online 2020 yang terdiri dari kegiatan pengumpulan data sensus penduduk online 2020, tahapan-tahapan sensus penduduk online 2020, dan kegiatan sahabat sensus. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya berikut ini. Kuliah praktik merupakan salah satu mata kuliah wajib bagi mahasiswa statistik di Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam di Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan kali ini, para mahasiswa statistik Unisbat angkatan 2017 dipilih sebagai salah satu sahabat sensus oleh Badan Pusat Statistik, khususnya di Provinsi Jawa Barat. Terkait BPS sebagai penyelenggara sensus penduduk, tahun ini adalah tugas BPS untuk melakukan sensus penduduk ke-7 di Indonesia. Untuk ketersediaannya, data kependudukan dan karakteristiknya, dasar evaluasi pembangunan nasional dan pembangunan manusia. Tujuan kuliah praktik kali ini adalah yang pertama sebagai salah satu syarat wajib untuk mata kuliah praktik Prodi Statistika di Universitas Islam Bandung. Yang kedua, memperkenalkan dunia kerja kepada mahasiswa dan belajar beradaptasi terhadap lingkungan kerja. Yang ketiga, mahasiswa bisa mendapatkan rasa tanggung jawab dan profesionalitas di dunia lingkup kerja. Yang terakhir, mahasiswa mampu berkomunikasi dengan baik pada masyarakat sekitarnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Badan Pusat Statistik atau BPS. Badan Pusat Statistik adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sebelumnya, BPS merupakan Biro Pusat Statistik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik. Sebagai pengganti kedua undang-undang tersebut, ditetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Berdasarkan undang-undang ini yang ditindaklanjuti dengan peraturan perundangan di bawahnya, secara formal nama Biro Pusat Statistik diganti menjadi Badan Pusat Statistik. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang sejarah Badan Pusat Statistik. Pada tahun 1920 sampai 1930 terjadinya pada Februari 1920, lembaga tersebut bertugas mengolah dan mempublikasikan data statistik. Pada 24 September 1924, kegiatan statistik pindah ke Jakarta dengan nama Central Kantor for the Statistic dan melaksanakan sensus penduduk pertama di Indonesia pada tahun 1930. Pada masa pemerintahan Jepang di Indonesia pada tahun 1942 sampai 1945, CKS berubah nama menjadi Shombu
Chosistu Gonsekanbu dengan kegiatan memenuhi kebutuhan perang atau militer. Nah, pada saat 1942 sampai 1945 ini, setelah kemerdekaan Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, lembaga tersebut dinasionalisasikan dengan nama Kantor Penyelidikan Perangkat Umum Republik Indonesia atau Kapolri dan dipimpin oleh Mr. Abdul Karim Prigodikdo. Setelah adanya surat edaran Kementerian Kemakmuran tanggal 12 Juni 1950 nomor 219 _SC, Lembaga Kapolri dan CKS dipisahkan menjadi Kantor Pusat Statistik atau KPS di bawah tanggung jawab Menteri Kemakmuran. Tanggal 1 Juni 1957, KPS berubah menjadi Biro Pusat Statistik dan bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6/1960 tentang Sensus, BPS menyelenggarakan sensus penduduk serentak pada tahun 1961. Sensus penduduk tersebut merupakan sensus penduduk pertama setelah Indonesia merdeka. Pada tanggal 19 Mei tahun 1997 ditetapkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 tentang statistik, di mana Biro Pusat Statistik ini diganti namanya menjadi Badan Pusat Statistik. Pada keputusan Presiden Nomor 86 tahun 1998 tentang Badan Statistik menetapkan bahwa perwakilan BPS di daerah merupakan instansi vertikal dengan nama BPS Provinsi, BPS Kabupaten, dan BPS Kota Madya. Serta pada tanggal 26 Mei 1999 ditetapkan PP Nomor 51 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan statistik di Indonesia. Untuk struktur lembaga, BPS juga memiliki 10 struktur lembaga, yaitu yang pertama ada kepala yang bertugas menjadi pemimpin BPS untuk menjalankan tugas dan fungsi BPS-nya sendiri. Yang kedua ada sekretariat utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya di lingkungan BPS. Selanjutnya ada deputi bidang metodologi dan informasi statistik yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang metodologi dan informasi statistik. Yang selanjutnya ada deputi bidang statistik sosial yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang statistik sosial. Yang kelima, ada deputi bidang statistik produksi yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang statistik produksi. Yang keenam, ada deputi bidang statistik distribusi dan jasa, mempunyai tugas melaksanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang statistik, distribusi, dan jasa. Selanjutnya ada deputi bidang neraca dan analisis statistik, yang di sini tugasnya menjadi melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang neraca dan analisis statistik. Selanjutnya ada inspektorat utama. Beliau ini memiliki tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan BPS. Nah, di lingkungan BPS ini dibentuk pendidik dan pelatihan sebagai unsur penunjang tugas dan fungsi BPS. Nah, ini itu adalah tugas dari inspektorat utama. Dan selanjutnya ada pusat pendidikan dan pelatihan, dan di sini pusat pendidikan dan pelatihan ini dipimpin oleh kepala pusat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala melalui sekretariat utama. Ini BPS Provinsi adalah instansi vertikal BPS yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala BPS. Untuk BPS Kabupaten atau Kota adalah instansi vertikal BPS yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala BPS di provinsi. Organisasi dan tata kerja BPS Provinsi dan BPS Kabupaten atau Kota ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala BPS setelah mendapat persetujuan tertulis dan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara. Di sini tentu saja BPS di Provinsi Jawa Barat juga memiliki visi, misi, dan tujuannya untuk penyediaan data statistik yang ada di Indonesia, tentu saja yang ada di Provinsi Jawa Barat. Nah, untuk visinya sendiri, visi dari Badan Pusat Statistik Jawa Barat ini adalah penyedia data statistik berkualitas untuk Indonesia maju. Untuk misinya sendiri adalah yang pertama, menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional. Yang kedua, membina K-L-D-I melalui sistem statistik nasional yang berkesinambungan.
Yang ketiga, mewujudkan prima di bidang statistik untuk terwujudnya sistem statistik nasional. Yang keempat, ada membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas, dan amanah. Sensus penduduk. Sensus penduduk sering disebut cacah jiwa, yaitu proses keseluruhan dari pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan penilaian data penduduk yang menyangkut antara lain ciri-ciri demografi, sosial ekonomi, dan lingkungan hidup pada waktu tertentu di suatu negara atau wilayah. Sensus penduduk di Indonesia telah dilakukan sebelum kemerdekaan Indonesia, yaitu pada masa Raffles tahun 1815 sampai 1930. Pada saat itu, Indonesia telah melaksanakan 10 kali sensus penduduk, namun hanya 3 yang dinilai baik, yaitu pada tahun 1905, tahun 1920, dan tahun 1930. Setelah Indonesia merdeka, Indonesia telah melaksanakan 7 kali sensus penduduk, yaitu pada tahun 1961, 1971, 1980, 1990, tahun 2000, tahun 2010, dan pada saat ini sensus penduduk tahun 2020. Tidak hanya sejarah, sensus penduduk Indonesia pun memiliki ciri khas, antara lain: yang pertama, bersifat individu. Artinya, informasi demografi dan sosial ekonomi yang diperoleh bersumber dari individu, baik anggota rumah tangga maupun anggota masyarakat. Yang kedua, bersifat universal. Artinya, sensus penduduk Indonesia dilakukan di seluruh daerah Indonesia tanpa terkecuali. Yang ketiga, sensus penduduk Indonesia dilakukan secara serentak. Yang terakhir, sensus penduduk dilaksanakan secara periodik. Artinya, sensus penduduk Indonesia telah memiliki jadwal pelaksanaan, yaitu 10 tahun sekali. Ada 2 jenis-jenis sensus. Yang pertama ada de jure. Sensus de jure berasal dari kata Yunani de jure, yang artinya berdasarkan atau menurut hukum, yaitu pencatatan kependudukan kepada mereka yang benar-benar berasal dari kota atau negara di mana sensus itu dilakukan. Sensus de jure memiliki kelebihan antara lain. Yang pertama, jumlah penduduk yang tercatat adalah jumlah penduduk yang benar-benar memiliki bukti sah dalam sistem pemerintahan. Contohnya, penduduk yang memiliki KTP, kartu tanda penduduk. Yang kedua, pelaksanaan sensus ini tidak harus serentak karena hanya penduduk yang memiliki bukti sah yang akan disensus. Yang ketiga, kemungkinan pencatatan 2 kali atau lebih pada penduduk yang sama dapat dihindari. Di balik kelebihan sensus de jure tentunya memiliki kelemahan. Yang pertama, penduduk yang tidak memiliki bukti sah kependudukan tidak akan tercatat sebagai penduduk. Yang kedua, jumlah penduduk yang tercatat biasanya tidak sesuai dengan jumlah yang sebenarnya. Yang ketiga, data sensus ini jika digunakan untuk perencanaan layanan publik biasanya tidak akurat. Yang kedua ada sensus de facto. Sensus de facto berasal dari bahasa Yunani de facto yang artinya fakta, yaitu pencatatan kependudukan yang dikenakan kepada mereka yang berada di dalam suatu wilayah atau negara tempat sensus penduduk itu dilakukan tanpa memperhitungkan asal penduduk. Sensus de facto memiliki kelebihan. Yang pertama, jumlah penduduk yang tercatat adalah penduduk real di suatu tempat tersebut. Yang kedua, data yang diperoleh dapat digunakan untuk perencanaan layanan publik. Yang ketiga, jumlah penduduk yang tercatat tidak hanya yang memiliki bukti sah sebagai penduduk.
Tentunya sensus de facto juga memiliki kelemahan. Yang pertama, kemungkinan terjadinya pencatatan 2 kali atau lebih semakin besar. Yang kedua, diperlukan petugas dan dana yang sangat besar. Yang ketiga, bagi daerah yang mobilitas penduduknya tinggi, kemungkinan penduduk tersebut tidak tercatat akan tinggi. Tujuan sensus penduduk terbagi menjadi 2, yaitu tujuan utama dan tujuan khusus. Yang pertama, tujuan utama sensus penduduk adalah menghasilkan data dasar kependudukan untuk keperluan perencanaan pembangunan dan sistem perstatistikan nasional. Secara rinci, tujuan utama sensus penduduk meliputi menyediakan data dasar kependudukan dan perumahan sampai dengan wilayah administrasi terkecil, desa atau kelurahan. Yang kedua, melakukan peramajaan atau updating peta wilayah, blok sensus, dan desa atau kelurahan. Hasil pemetaan sensus penduduk atau membuat peta baru untuk wilayah-wilayah baru hasil pemekaran. Yang ketiga, menyusun kerangka contoh induk atau KCI yang akan digunakan sebagai dasar perencanaan sensus atau survei kependudukan lain sebelum sensus penduduk yang diberikan serta menyusun sistem informasi geografis. Yang kedua ada tujuan khusus. Tujuan khusus sensus penduduk adalah menghasilkan informasi kependudukan secara lebih rinci dan informasi lainnya untuk keperluan perhitungan sebagai parameter demografis, antara lain angka kelahiran, angka kematian, angka harapan hidup, dan lain-lain. Secara rinci, tujuan khusus sensus penduduk meliputi 1. Menghasilkan parameter-parameter demografis yang meliputi angka kelahiran, angka kematian, angka harapan hidup, dan angka migrasi penduduk. Yang kedua, menghasilkan statistik dan indikator penyandang cacat atau disability. Yang ketiga, menghasilkan statistik dan indikator Millennium Development Goals atau MDG di bidang kependudukan. Yang keempat, menghasilkan statistik dan indikator Millennium Development Goals MDG di bidang perumahan. Dan yang terakhir, menghasilkan data statistik potensi wilayah di seluruh Indonesia. Manfaat sensus penduduk yaitu untuk mengetahui jumlah penduduk seluruhnya, untuk mengetahui golongan penduduk menurut jenis kelamin, umur, dan lain-lain, mengetahui keadaan pertumbuhan penduduk, mengetahui susunan penduduk, mengetahui persebaran penduduk, dan mengetahui keadaan penduduk suatu daerah. Metode-metode sensus penduduk ada 3. Yang pertama, householder. Householder yaitu pelaksanaan sensus dengan mengirimkan daftar pertanyaan yang bersifat demografis, ekonomis, dan sosial kepada penduduk. Jadi, petugas sensus tidak datang ke rumah. Dalam pelaksanaannya, householder ini memiliki kelebihan, yaitu waktu yang diperlukan lebih cepat karena petugas tidak harus mendata satu persatu penduduk, dan daftar pertanyaannya pun bisa dikirimkan atau dititipkan kepada aparat desa. Sedangkan untuk kekurangannya, yaitu data yang diperoleh kurang terjamin kebenarannya karena ada kemungkinan penduduk tidak mengisi data sesuai dengan kondisi sebenarnya. Yang kedua, ada metode canvasser. Metode canvasser yaitu pelaksanaan sensus dengan mendatangi dari rumah ke rumah penduduk untuk diwawancarai dengan sejumlah pertanyaan yang demografis, ekonomis, dan sosial. Kelebihan dari metode ini yaitu data yang diperoleh lebih terjamin kelengkapannya dan penduduk sulit untuk memalsukan data. Sedangkan untuk kekurangannya yaitu waktu yang diperlukan lebih lama karena jumlah petugas yang terbatas dan wilayah yang luas. Dan yang ketiga ada metode daring atau online. Untuk metode sensus yang satu ini adalah metode terobosan baru yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistika Indonesia, di mana responden dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan secara online pada situs yang telah disediakan Badan Pusat Statistika. Keunggulan metode ini adalah lebih efisien, ekonomis, terjamin keamanannya, dan masyarakat bisa lebih mandiri dalam pelaksanaan sensus penduduk. Namun, kelemahannya yaitu masih banyak penduduk Indonesia yang kurang mengerti terhadap teknologi dan kurang percaya terhadap pelaksanaan sensus online ini. Sensus Penduduk Indonesia 2020.
Pada dasarnya, setiap sensus penduduk itu memiliki tujuan yang sama, meskipun dalam pelaksanaannya berbeda-beda. Semakin hari semakin berkembang, begitu pula metode-metode pelaksanaan sensus penduduk Indonesia. Sensus penduduk Indonesia tahun 2020 memiliki perbedaan dan kemajuan yang sangat signifikan. Salah satunya adalah metode pelaksanaan sensus penduduk Indonesia. Sensus penduduk Indonesia tahun 2020 dilaksanakan dalam 2 metode dan 3 tahapan. Pada metode pertama, sensus penduduk Indonesia 2020 dilaksanakan secara online atau daring, yaitu masyarakat mandiri mengisi data di web yang telah disediakan Badan Pusat Statistik. Pada metode kedua, sensus penduduk Indonesia tahun 2020 dilaksanakan secara offline atau melalui wawancara, yaitu dengan pencacahan mandiri oleh penduduk yang tidak berpartisipasi dalam sensus penduduk online 2020. Adapun tahapan-tahapannya sebagai berikut. Yang pertama, pada tanggal 15 Februari sampai dengan 29 Mei 2020, penduduk Indonesia melaksanakan sensus secara online melalui web sensus.bps.go.id. Yang kedua, pada bulan September 2020, pemeriksaan daftar penduduk, verifikasi lapangan, pencacahan mandiri oleh penduduk dengan bantuan pengurus lingkungan setempat. Yang ketiga, pada tahun 2021, pengumpulan data dan informasi kependudukan dan perumahan untuk menghasilkan berbagai parameter demografi dan indikator sosial lainnya. Tahapan-tahapan di atas adalah tahapan akhir setelah Badan Pusat Statistik atau BPS melakukan revisi. Pada awalnya, sensus online dilaksanakan pada 15 Februari sampai dengan 31 Maret, dan pada bulan Juli akan diadakan sensus secara langsung atau pencacahan. Dikarenakan Indonesia mengalami pandemi COVID-19, dengan terpaksa Badan Pusat Statistik mengubah jadwal pelaksanaannya dengan memperpanjang sensus online dan membuka jadwal sensus wawancara menjadi bulan September. Adapun tahapan-tahapan dalam pengisian sensus penduduk online 2020, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, siapkan dokumen-dokumen pribadi yang dibutuhkan seperti kartu keluarga atau KK dan surat nikah. Yang kedua, masuklah ke laman sensus.bps.go.id untuk mengakses laman sensus penduduk online 2020. Yang ketiga, masukkan nomor induk kependudukan atau NIK dan nomor kartu keluarga atau KK. Yang keempat, klik kotak kosong pada KAPTA lalu klik cek keberadaan. Yang kelima, jika pertama kali melakukan akses pada sensus penduduk online, buatlah kata sandi dan pilih pertanyaan keamanan yang paling sesuai. Lalu klik buat password. Yang keenam, masukkan kata sandi yang telah dibuat, lalu klik masuk. Yang ketujuh, bacalah panduan awal mengenai pengisian sensus penduduk online, lalu klik mulai mengisi. Yang kedelapan, pilihlah bahasa yang paling dikuasai. Yang kesembilan, ikuti petunjuk dan jawablah seluruh pertanyaan yang diberikan dengan jujur dan sebenar-benarnya. Badan Pusat Statistik atau BPS di Provinsi Jawa Barat mengajak kami mahasiswa statistik Unisba angkatan 2017 untuk menjadi salah satu bagian besar dari sensus penduduk Indonesia, yaitu menjadi sahabat sensus. Saya sebagai sahabat sensus dan teman saya Ajeng Siti Anjani dan Azri memiliki kesempatan yang sangat-sangat berharga untuk bisa dipilih menjadi sahabat sensus dan mensukseskan kegiatan sensus penduduk di Indonesia berbasis online. Nah, untuk kegiatan kali ini BPS ini menyelenggarakan acaranya pada tanggal 6 Maret 2020 ini pada hari Jumat di Gedung Dekanat Universitas Islam Bandung. Setelah mengikuti pengarahannya, BPS juga menjelaskan tentang bagaimana atau apa yang harus diisi dan apa yang harus dilakukan sahabat sensus untuk mendapatkan responden untuk bisa mensukseskan acara ini juga. Nah, untuk mempermudah pelaksanaannya, sahabat sensus ini, prodi ini membagi beberapa kelompok anggota sensus dengan pembimbing lapangannya. Untuk saya sendiri, Anissa Nur Fitriani, mendapatkan dosen lapangannya dari prodi farmasi yaitu Bapak Budi, sedangkan Ajeng dan Azri mendapatkan dosen pembimbing lapangannya yaitu Ibu Aneke sebagai dosen pembimbing kami di laporan kuliah praktik.
kegiatan sensus online ini juga tentu saja BPS dan Prodi memberikan tugas kepada kami sebagai sahabat sensus untuk mengumpulkan 30 data kepala keluarga atau bisa lebih dari 30 data kepala keluarga. Bukan hanya itu saja, tentunya ketika BPS atau Badan Pusat Statistik memiliki informasi terbaru terkait sensus penduduk, kami sebagai sahabat sensus juga harus membantu menyebarluaskan kembali informasi tersebut, informasi terbaru terkait tentang sensus penduduk online. Nah, dengan cara seperti itu, kami sebagai sahabat sensus dan BPS bisa menghalangi adanya hoaks. Nah, tetapi walaupun kita sudah menyebarluaskan informasi yang tepat tentang sensus penduduk, tetap saja ada orang yang tidak bertanggung jawab menyebarkan hoaks yang memberitahu bahwa ternyata katanya sensus penduduk bisa diisikan melalui aplikasi di Google Play Store yang bisa diisikan di situ. Padahal sensus penduduk ini hanya bisa diakses melalui link dari BPS sendiri, yaitu sensus.bps.go.id. Di sini kami sebagai sahabat sensus alhamdulillah sudah mendapatkan 102 kepala keluarga, tetapi kami sebelumnya memiliki target mendapatkan 131 kepala keluarga, tetapi karena sisanya mungkin memiliki alasan yang lain, karena mungkin ada kendala atau apa, jadi gagal. Alhamdulillah sudah mendapatkan 102 kepala keluarga dan tentunya dibagi menjadi saya 32 kepala keluarga, Ajeng mendapatkan 40 kepala keluarga dan Ajri mendapatkan 30 kepala keluarga. Nah, di sini karakteristik responden yang mengisi sensus secara online ini adalah orang-orang yang berstatus menikah, janda, dan duda. Nah, di sini juga karakteristik respondennya itu ada yang umurnya di bawah 40 tahun, ada yang di atas 40 tahun. Tentunya untuk orang-orang atau responden yang memiliki umur di bawah 40 tahun, kami sebagai sahabat sensus hanya mendampingi dan memberitahu bagaimana caranya untuk mengisi sensus online ini dan mereka bisa mengisikannya secara mandiri. Nah, untuk responden yang umurnya di atas 40 tahun ini harus kita dampingi dan mungkin memang kita yang mengisikan karena mungkin untuk usia di atas 40 tahun ini mungkin kurang mengerti atau memahami teknologi. Alur kegiatan sahabat sensus. Pada tanggal 2 Maret 2020 diadakan sosialisasi tentang sensus penduduk 2020 bersama Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. Pada tanggal 6 Maret 2020 diadakan pelantikan sahabat sensus bersama Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat di Gedung Dekanat Lantai 8 Universitas Islam Bandung. Dan pada tanggal 15 Maret sampai 29 Mei 2020, waktunya untuk pengisian sensus penduduk di website BPS yaitu sensus.bps.go.id. Publisitas sensus penduduk online 2020. Publisitas sensus penduduk online ini bertujuan untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat tentang sensus penduduk online, supaya masyarakat Indonesia bisa berpartisipasi mengisi data pribadinya secara mandiri melalui sensus penduduk online di gadgetnya masing-masing. Banyak cara yang digunakan untuk mempublisitaskan sensus penduduk online ini, seperti melalui sosial media, media cetak, dan sebagainya. Penulis melakukan publisitas sensus penduduk online melalui sosial media yang dimilikinya, seperti WhatsApp, Line, Facebook, dan Instagram. Tidak hanya di sosial media, penulis juga menempelkan beberapa poster sensus penduduk online di tempat umum dan membagikan brosur sensus penduduk online kepada masyarakat luas. Tentu saja untuk kegiatan sensus online ini juga kami memiliki kendala-kendala dan solusi yang kami dapatkan. Tentunya saya memiliki kendala yaitu pada saat sensus online ini terjadi adanya kurangnya inisiatif si responden untuk mengisi data administrasi yang akhirnya harus diisi oleh kami sendiri. Ketika sahabat sensus mengajak untuk mengisi sensus penduduk online ini, responden juga selalu menjawab nanti yang akhirnya tidak diisi. Tapi solusinya kami sebagai sahabat sensus tidak pernah bosan untuk terus mengajak responden untuk ayo kita berpartisipasi untuk melaksanakan kegiatan sensus penduduk online ini. Yang kedua, keluarga yang tidak paham tentang teknologi digital karena di kampung tidak semua masyarakat mempunyai handphone dan internet. Solusi dari penulis adalah jika responden tidak memiliki handphone,
Terkhusus untuk masyarakat lansia, penulis membantu responden untuk mengisikan sensus tersebut dengan meminta data melalui wawancara responden sesuai dengan pertanyaan yang diajukan di web. Jika responden tidak mengerti internet, maka penulis mendampingi responden dengan pengisian seperti membantu responden untuk login dengan memasukkan nick dan nomor kakaknya sampai bukti dapat diunduh. Yang ketiga, sulitnya masuk web yang telah disediakan Badan Pusat Statistik. Solusinya, saya menyarankan untuk responden mengganti nomor induk kependudukan yang digunakan untuk login pada web tersebut dengan nomor induk kependudukan yang masih satu kartu keluarga. Yang keempat, sulitnya mengakses bukti telah melaksanakan sensus penduduk online. Solusi dari kendala tersebut, saya menyarankan untuk screenshot layar tersebut atau memfoto dengan media lain. Nah, di sini selanjutnya kendala yang kami hadapi tentunya adanya responden yang takut untuk mengisi sensus online ini karena mereka merasa bahwa data pribadi mereka tidak akan aman dan bisa jadi digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, di sini solusi kami sebagai sahabat sensus ini, kami menjelaskan kembali kepada responden bahwa data pribadi mereka akan aman dan tentunya link dan dari sensus ini tentunya tingkat keamanannya sangat tinggi. Nah, tentu saja kerahasiaannya juga dijamin dan dijelaskan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik, dan tentunya yang seperti tadi saya sebutkan bahwa tingkat keamanannya juga yang sangat tinggi sehingga responden juga tidak perlu takut untuk mengisi sensus penduduk online ini. Nah, di sini selanjutnya kendala yang kami hadapi, kesibukan responden. Solusi dari kendala tersebut, saya mencari waktu luang responden untuk mengisi sensus penduduk online 2020 dan terus meng-follow up sampai responden dapat mengisi sensus penduduk online 2020. Yang keenam, ada warga yang gagal mengunduh bukti. Solusi dari penulis adalah bisa di screenshot terlebih dahulu untuk jaga-jaga, kemudian disimpan, logout, kemudian login lagi dan diunduh buktinya. Hasil analisis deskriptif. Dari hasil sensus penduduk online 2020, dari 6 Maret sampai 31 Maret, sahabat sensus berhasil mengumpulkan beberapa responden yang berhasil mengakses dan mengisi sensus penduduk online 2020 sebesar 102 kakak. Sebanyak 29 kakak tidak berhasil berpartisipasi dalam sensus penduduk online 2020. Dari data tersebut kami peroleh yaitu status pernikahan, jumlah anak pada responden SPO 2020, jenis kelamin anggota keluarga, dan keberhasilan mengajak pengisian sensus penduduk online. seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh Ajeng tentang hasil analisis deskriptif, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis deskriptif pada status pernikahan. Berdasarkan data yang kami peroleh, sebanyak 102 kepala keluarga di sini untuk status pernikahan, sebanyak 87 kepala keluarga ini memiliki status menikah atau sebanyak 85% kepala keluarga ini menikah, dan sisanya 15 kepala keluarga atau 15% kepala keluarga ini berstatus single atau cerai hidup atau cerai mati atau tidak menikah. Untuk hasil analisis deskriptif lainnya yaitu diagram batang jumlah anak yang dimiliki setiap keluarga. Nah, di sini berdasarkan data yang kami peroleh, sebanyak 102 kepala keluarga ini yang mengikuti sensus penduduk online, diketahui bahwa 9 keluarga atau 9% tidak memiliki anak, 26 keluarga atau 25% memiliki satu orang anak, 42 keluarga atau 41% memiliki dua orang anak, 20 keluarga atau 20% memiliki 3 orang anak, 4 keluarga atau 4% memiliki 4 orang anak, dan satu keluarga ini memiliki 5 anak atau 1%-nya. Sehingga yang paling banyak keluarga itu adalah memiliki 2 orang anak. Berarti ada sebesar 55,88% responden ini mendukung program BKKBN yang menyatakan 2 anak lebih baik. Seperti
yang telah rekan saya jelaskan, Ajeng Siti Anjani, mengenai hasil analisis deskriptif, di sini saya akan menjelaskan data hasil analisis deskriptif mengenai jenis kelamin. Dilihat dari diagram, dari 102 kepala keluarga, 49% itu adalah berjenis kelamin laki-laki, dan sisanya sebesar 51% berjenis kelamin perempuan. Itu menandakan kebanyakan warga Jawa Barat adalah perempuan. Untuk diagram pie yang kedua, yaitu presentasi kesuksesan mengajak sensus penduduk online. Dilihat dari diagram tersebut, kita dapat simpulkan sebanyak 22% atau 29 kepala keluarga tidak berhasil atau gagal mengisi sensus penduduk online 2020. Sedangkan sisanya yaitu 78% atau 102 kepala keluarga yang berhasil mengisi atau melakukan sensus penduduk online. Dapat disimpulkan bahwa masih banyak responden atau kepala keluarga yang masih belum mau berpartisipasi untuk mengikuti sensus penduduk online. Kesimpulan, dari pengalaman sahabat sensus dan hasil data gabungan yang penulis peroleh, dapat disimpulkan bahwa dari 102 kakak, yaitu sebesar 85% penduduk Jawa Barat berstatus menikah. Jumlah anak yang dimiliki setiap keluarga yang paling dominan yaitu sebesar 41% memiliki 2 orang anak. Berdasarkan jenis kelamin, setiap anggota keluarga sebesar 51% berjenis kelamin perempuan. Dan dilihat dari keberhasilan mengajak sensus penduduk online, sebesar 22% tidak berhasil atau gagal mengisi sensus penduduk online 2020. Untuk kesimpulan telah disampaikan oleh rekan saya, Ajeng Siti Anjani. Selanjutnya saya akan menyampaikan sedikit saran dari kami untuk Badan Pusat Statistik dan Pemerintahan. Yang pertama, saran untuk Badan Pusat Statistik. Untuk sensus penduduk yang selanjutnya, Badan Pusat Statistik harus lebih sering lagi mengadakan kegiatan sosialisasi supaya masyarakat lebih paham apa maksud dan tujuan dari sensus penduduk itu. Untuk pemerintahan harus lebih berkonsolidasi lagi dengan Badan Pusat Statistik supaya dapat melaksanakan sensus penduduk Indonesia lebih baik lagi. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.